Oke, hari ini kita mau belajar tentang materi-materi untuk soal PT PAS ngoten nggih, kenaikan kelas gitu nggih. Kenaikan kelas 8 semester 2. Ngoten nggih? Oke, jadi tolong untuk yang namanya kisi-kisi itu ya tidak plek gitu loh. Pasti mungkin nanti angkanya dirubah atau ada hal-hal yang dirubah. Bisa dipahami? Ya, kita sambil mengingat. Itu ya. Oke, perhatikan. Bisa terbaca nggih? Ya. Terbaca nggih? Ya. Oke. Seorang siswa melakukan percobaan dilepaskan dari tepi meja dalam waktu 10 sekon, penggaris bergetar sebanyak 25 kali. Hitung periode dan frekuensi. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung periode dan frekuensi. Kita masuk rumusnya dulu, biar kalian paham. Dulu rumus periode ini nggih. Oke, rumus periode dan frekuensi itu kemarin saya sudah mengatakan bahwasanya apa? Frekuensi itu N per T, Fanta. Sedangkan periode, ya, untuk periode itu adalah banyaknya getaran tiap waktu atau disingkat Fanta. Untuk periode itu T tanus T besar sama dengan T kecil per N, gitu nggih. Terus sekarang diketahui tadi apa? Waktunya berapa? 10 sekon. Waktu itu apa? T diket T kecil berapa? 10 sekon gitu nggih. Terus banyaknya getaran berapa? 25. N-nya berapa? 25. Ditanya periode dan frekuensi. Ini periode itu T besar, frekuensi apa? F kecil. Itu nggih. Maka tertulis apa? T besar sama dengan waktu per jumlah getaran. Atau ini apa? T kecil per N. Itu nggih, T tanus. Sedangkan frekuensi sama dengan N per T. Itu nggih. Nah, maka ketemu 10 bagi 25 sama dengan 0,4. 25 bagi 10 sama dengan 2,5 Hertz. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silahkan boleh ditulis. Oke. Soal nomor 2, perhatikan. Gempa bumi. Pada pukul 10 gempa terjadi. Siswa sedang di laboratorium SMP Nusantara. Gempa berlangsung 45 detik. Kepala sekolah membunyikan alarm. Jumlah siswanya 270 orang. Itu nggih? Memiliki 3 tangga darurat yang masing-masing dapat dilalui 20 siswa per menit. Pertanyaannya, langkah yang dilakukan ada tulisan terjadi sebelum gempa, saat gempa, maaf. Itu nggih. Dan langkah saat gempa berhenti. Itu nggih. Saat terjadi gempa langkahnya apa?
mengevakuasi, melarikan diri. Langsung melayu. Kemarin dilatih pas gempa piye? Ya, melindungi kepala dengan cara gimana? Masuk dalam kolong meja. Itu nggih. Pakai tas masuk dalam kolong meja. Yang kedua, tetap tenang, jangan panik. Mas? Ya, 1. Alif tadi 1, masih 1, Aska 1, Mbak 1. Oke. Lanjut. Setelah bersembunyi di dalam kolong meja atau melindungi kepala, yang kedua adalah tidak panik. Setelah gempanya agak reda, baru keluar menuju titik evakuasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi seluruh siswa. Rungake. 20 siswa per menit. Tanggane ono 3. Berarti dalam 1 menit berapa? Berapa? 3 kali 20 berarti berapa? 60 siswa 1 menit. Ya enggak? Kalau 1 menit 60 siswa, kalau 270 orang berapa menit? 270 dibagi 60. Bisa dipahami? Itu ya? Saat gempa yang terjadi apa? Berlindung di bawah meja dan tetap tenang. Setelah gempa keluar menuju titik kumpul. Ngerti ya? Kapasitasnya berapa tadi? 3 kali 20. Berapa? 60 siswa. Itu ya? 60 siswa per menit. Kalau jumlahnya 270 siswa berarti 270 bagi 4,5 menit. Bisa dipahami? Oke, silakan ya, mau nulis silakan ditulis. Ora usah tulis kabeh, intine wae. Oke. Lanjut sekarang tentang sifat cahaya. Rungake. Kakinya. Sifat cahaya. Oke. Saat bermain di taman, Rani melihat pelangi. Berarti ini ada kata apa? Pelangi. Itu ya. Terus di rumah dia juga melihat wajahnya di cermin. Berarti bercermin. Nah, sendok tampak bengkok. Nih. Itu ya. Berarti sifat cahayanya apa saja? Ya. Oke. Pertanyaannya, sifat dari pelangi, wajah di cermin, sendok tampak bengkok ini sifat apa? Kalau bercermin berarti apa? Cahaya dipantulkan. Bisa dipahami? Kalau sendok terlihat bengkok berarti apa? Dibiaskan. Kalau pelangi? Diuraikan. Itu ya. Kalau pelangi diuraikan. Nah, bentar nulisnya nanti dulu. Sekarang akan saya berikan untuk apa namanya? Sifat cahaya. Oke, sekarang lihat ke depan. Sifat cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat cahaya. Apa saja sifatnya? Oke. Cahaya merambat lurus. Contohnya ini. Merambat lurus ya. Terus kemudian berikutnya adanya umbra penumbra atau titik gelap saat gerhana itu juga merambat lurus. Terus dapat dipantulkan, contohnya bercermin. Ngerti ya? Terus apalagi dapat dibiaskan. Ini terlihat patah. Ngerti ya?
Terus apa lagi? Mengalami penguraian. Dispersi atau Berarti penguraian dispersi. Berarti jawabannya apa? Cahaya adalah salah satu bentuk peluruhan. Jawabannya adalah ini. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diurai. Bisa dipahami? Nulis ora kabeh, tapi nulis apa? 3 sifat cahaya dari kejadian. Bisa dipahami ya? Oke, silakan boleh ditulis terlebih dahulu. Lagune. Oke. Kita lanjutkan sekarang setelah cahaya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Klasifikasi zat. Oke. Klasifikasi zat. Di dapur Pak Rudi ada aluminium foil. Dan ya, ada juga cuka, minyak goreng, dan air mineral, serta gas nitrogen. Semua itu untuk masak. Dan ya, kita disuruh untuk mengelompokkan mana yang unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sebelum masuk itu kita harus paham apa kuwi unsur, apa kuwi senyawa, apa itu campuran. Rungake. Apa itu unsur? Nah, zat dasar yang tak dapat diuraikan lagi. Contohnya apa? Oksigen, hidrogen, besi, aluminium. Ya? Terus apa lagi? Perak. Perak itu simbolnya Ag. Emas, AU, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa nggak? Berikutnya, senyawa apa? Gabungan dari unsur yang berbeda. Contohnya apa? Air. Terdiri atas apa? H2O. Betul ya? Garam dapur terdiri atas unsur apa? Na dan Cl. Betul ya? Gula. Betul ya? Kalau campuran, gabungan dua zat, tapi dapat dibedakan secara fisika atau secara kasat mata. Contohnya apa? Ada yang homogen, ada yang heterogen. Yang homogen berarti sama, contoh larutan gula, air laut. Air laut itu terdiri atas apa? Air dan garam. Ada nih? Terus campuran heterogen. Campuran heterogen itu berbeda. Contohnya apa? Air kopi. Betul ya? Pasir dan air, minyak dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Berarti rungake di sini tadi bahannya apa saja? Aluminium foil, cuka, minyak goreng. Nah, ini kita uraikan, Mas. Kita uraikan, oke? Aluminium foil itu dari Al. Itu apa? Termasuk apa? Unsur. Itu nggih. Cuka itu gabungan dari unsur namanya apa? Senyawa. Minyak goreng itu campuran. Gas nitrogen itu unsur. Bisa dipahami? Bisa nggih? Oke, silahkan yang mau nulis silahkan ditulis dulu. Berikutnya tentang pemisahan campuran. Itu ya. Pemisahan campuran itu pun soalnya tidak kemudian kalian
Apa saja pemisahan campuran macamnya tidak. Itu ya. Tapi soalnya dalam bentuk aplikasi keseharian. Gitu. Perhatikan. Pemisahan pertama yaitu dengan filtrasi atau penyaringan. Apa? Pemisahan berdasarkan ukuran. Ngerti ya? Contoh memisahkan pasir dari air kotor dengan filter kemarin sudah. Sentrifugasi apa? Berdasarkan perbedaan massa jenis. Nanti dengan cara diputar. Adalah sublimasi dari kata penyubliman, perubahan bentuk dari padat menuju cair. Contohnya apa? Kapur barus yang tercampur pada pasir. Misalnya piye? Kapur barusnya dipanaskan, dia akan menyublim, menguap. Betul ya? Nanti hanya tinggal pasirnya. Berikutnya adalah destilasi atau penyulingan. Betul ya? Contoh penyulingan alkohol. Berikutnya ekstraksi. Ekstrak, cari daun teh. Terus dekantasi. Apa? Memisahkan endapan dengan menuangkan cairan di atas endapan. Pengendapan ini. Berikutnya adalah evaporasi, kristalisasi, penguapan. Ngerti ya? Terus, jadi dari sini, rungokke kasus ini membuat menyaring air. Berarti apa ini? Menyaring air? Kan menyaring air dari cucian beras jenenge apa? Pemisahannya jenenge apa? Kan biasanya ibu-ibu nyaring, ya nggak, cucian beras disaring. Itu jenenge apa? Filtrasi. Ya. Oke, anak belajar memisahkan serbuk belerang dari besi dengan magnet dengan cara apa? Magnetisasi. Itu ya. Terus berikutnya evaporasi. Evaporasi apa? Pemisahan garam dari air. Itu ya. Sama filtrasi. Oke, penyaringan. Oke, silakan boleh ditulis. Hah? Oke. Oke. Ini kalau saya getarkan, maka dia akan bergerak bolak-balik melewati titik seimbang. Dari mana? A ke B, ke C, ke B, ke A. Itu satu getaran. Betul ya? Atau waktu ini disebut satu periode. Bisa dipahami Mas Mbak? Bisa. Terus berikutnya adalah contohnya adalah frekuensi dan periode. Kemarin sudah saya bahaskan, frekuensi itu F sama dengan N per T. Gitu ya? Sedangkan periode T besar sama dengan T kecil per N. Terus kemudian berikutnya jenis-jenis gelombang apa saja? Nah, ternyata gelombang itu dibagi menjadi beberapa ya. Gelombang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yang kedua adalah elektromagnetik. Kalau mekanik dia merambat tanpa medium. Kalau elektromagnetik, kalau mekanik butuh medium. Contoh mekanik yang butuh medium, contohnya gelombang air. Betul ya?
Lah gelombang mekanik dibagi dua. Satu transversal, dua longitudinal. Yang transversal bentuknya ini gunung dan lembah, gitu ya. Yang longitudinal bentuknya seperti ini, rapatan dan regangan. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, sekarang kita langsung ke soal. Oke. Gerak bolak-balik secara teratur atau getaran ini sing ndi Mas Mbak? Senar gitar getaran? Ya. Kecuali yang mana? D. Ya. Dan ya. Pendulum berayun termasuk getaran. Oke. Arjun 2 kali. Nah, satu lagi hafalan. Oke, berikutnya bunyi didengar oleh manusia. Ngerti ya? Bunyi ada 3. Nah, ini dibagi yang didengar manusia adalah audiosonik. Ngerti ya? Nah, pembahasannya seperti ini. Audiosonik itu frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Ini manusia. Ada yang infrasonik, ada yang ultrasonik. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya. Lumba-lumba mendeteksi suara setelah 6 sekon. Cepat rambatnya 1500. Berapa kedalamannya? Yuk tulis. Apa diketahuinya? Waktunya T kecilnya berapa? 6. Itu ya. Terus kemudian cepat rambat apa? V. V-nya berapa? 1500 meter per sekon. Itu ya. Ditanya apa? S. Mas 2. Sepisan kas aku ngapalke. S ya? Jawab. Rumusnya piye? S sama dengan setengah kali V kali T sama dengan setengah kali berapa? 6. V-nya 1500 ya. Kali 6. Sama dengan berarti 1500 kali 3. 4.500 meter. Oke, silahkan yang mau nulis silahkan boleh ditulis. Oke, perhatian sekarang lihat ke sini. 3, 2, 1 lihat sini. Oke. Rumaki. Satu periode dari mana, Mas? Dari mana? A, O, B, O, A. Berarti yang mana? Berikutnya, rumake, yuk, dikat apa yuk? Dikat apa Mas yuk? 5. Apa 5? N berapa? 50. Terus apa lagi? T berapa? 5 sekon. Itu nggih? Ditanya apa? Rumusnya jadi apa? Fanta. Dari kata apa? Sama dengan N per T. Sama dengan piro? 50 bagi berapa? Berapa hasilnya?
Satuannya apa? Hajat. Paham ya? Oke, silakan boleh ditulis dulu. Mulai, rumah oke. Serius. Gelombang adalah apa? Getaran yang meram. Ini ya. Apa ya? Oke, berikutnya. Gelombang transversal itu gelombang yang mempunyai tadi loh. Lembah dan bukit. Ini ya. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Berikutnya. Gelombang air membentuk gelombang apa? Gelombang transversal ya. Kenapa? Karena airnya itu ada lembah, ada bukit. Menggelombang ya. Air kan seperti ini mas. Ada ombak kan seperti ini. Ada naik, ada turun. Berarti dia transversal. Itu ya. Oke, terus berikutnya dikat. Panjang gelombangnya berapa? 0,4. Ya, panjang gelombang 0,8. Oke. Cepat rambat gelombang. Pertanyaan cepat rambat ya. Oke. Sekarang frekuensinya. Periodenya berapa ini? Waktu untuk satu gelombang berapa? 0,2. 0,2 sekon. Ditanya cepat rambat. Cepat rambat itu apa simbolnya? V. Itu ya? Jawab V sama dengan lambda kali siapa ya? Alif Pak. Dua kali periode sama dengan berapa? 0,2 kali 0,4. Berarti jawabannya berapa? Perhatikan sini. Ada nih ya. V sama dengan apa? V sama dengan apa mas? Panjang gelombang dibagi periode 0,4 bagi 0,2 2 meter per sekon. Oke, silakan ditulis. Terima kasih. Tulis. Ya, digambar dulu baru ditulis. Oh iya maaf, keliru. Bentar. Oke, silakan boleh ditulis.